生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 731. Penolakan tahta surgawi? Saya. Menghadapi patung 6 tahta surgawi, tatapan Long Haon diarahkan ke yang di tengah. Dibandingkan dengan yang lain, itu yang paling tidak mencolok. Sepenuhnya hitam pekat, sandaran kursinya yang tinggi tampak sederhana namun mantap, memberikan perasaan samar keluasan. Di bagian belakang kursi diukir prasasti matahari, bulan, bintang, lukisan burung, bunga, dan berbagai tumbuh-tumbuhan. Semuanya tampak teliti, namun tampak ramai dan tidak teratur. Dengan ini, bagiannya yang menghitam tampak semakin tidak mencolok. Tapi, di sekitarnya ada 5 tahta surgawi yang mempesona. Salah satu yang meninggalkan kesan terdalam di Long Haon secara alami adalah tahta surgawi dari Doom dan pembantaian ayahnya. Permata yang tak terhitung jumlahnya dihias di belakang. Di bagian dalamnya yang paling samar, orang bisa melihat siluet seorang Buddha. Perkasa dan bermartabat, bahkan bisa dikatakan memancarkan rasa tertekan. Di puncak punggungnya, permata berwarna merah tua setengah lingkaran terlihat, muncul seperti matahari yang menghadap ke bumi, melepaskan kekuatan seperti di hari kiamat. Pada apa yang tampak seperti bagian tengah peti di depan singgasana, bagian yang paling mempesona adalah permata belah ketupat emas kemerahan. Setiap sudutnya penuh dengan kemegahan. Sebuah pendaran terang menyinari sekelilingnya. 2 patung singa jantan sedang merangkak berjaga di singgasana lebar dalam posisi mengaum, dan desain dekoratif yang tak terhitung jumlahnya tampak mengalir di seluruh bagian belakang kursi. Patung ini tampak sama persis dengan tahta surgawi Long Xingyu, hanya dalam versi yang jauh lebih kecil. Melihat itu, Long Haon tidak bisa membantu tetapi menatap hitam. Namun tahta surgawi dari Doom and Slaughter yang begitu mempesona hanya bisa berfungsi sebagai penyangga untuk tahta surgawi yang hitam pekat itu. 4 tahta surgawi lainnya juga mengelilingi yang hitam itu. Tahta surgawi ketakutan dan rasa sakit. Tahta surgawi perlindungan dan rahmat. Tahta surgawi pengetahuan dan vitalitas. Tahta surgawi ketertiban dan hukum. Masing-masing dari 5 tahta surgawi yang agung ini mempesona, tetapi mereka muncul paling banyak hanya biasa-biasa saja ketika mengelilingi tahta surgawi yang sentral itu. Di bawah alat peraga mereka, tahta surgawi yang gelap gulita itu memancarkan keagungan tertinggi dan rasa misteri. Sama seperti kegelapan belaka, itu menarik keluar tatapan Long Haon ini. Han Yu dan Sang Fang Fang berada dalam situasi yang berbeda dari Long Haon. Tatapan mereka diarahkan pada 1 tahta surgawi masing-masing untuk masing-masing dari keduanya. Ekspresi mereka juga membeku. Long Xingyu, berdiri di samping, tidak mengganggu mereka. Sebagai orang yang berpengalaman, dia mengerti segalanya. Setiap ksatria suci, setibanya di sana, akan tertarik dengan patung tahta ini. Dan tahta surgawi pertama yang menarik perhatian mereka akan menjadi target pilihan mereka. Tentu saja, itu karena tahta surgawi itu sendiri, karena patung-patung itu bukanlah target atraksi. Sungguh tahta surgawi keabadian dan penciptaan? Ketika Long Xingyu melihat tatapan putranya tertangkap oleh tahta surgawi yang hitam pekat itu, dia hanya bisa menghela nafas diam-diam. Sejak awal era kegelapan dan berdirinya kuil ksatria, hanya 5 orang yang berhasil memenuhi syarat untuk menerima tantangan tahta surgawi keabadian dan penciptaan, tetapi mereka semua tanpa kecuali gagal. Terakhir kali adalah tantangan Starry Sky Holy Knight yang Haoyu. Mendapatkan kualifikasi untuk mengambil tantangan sudah cukup membuktikan bakat dan kemampuan mereka. Adapun Long Haon, penantang ke-6 kehormatan ini. Apakah dia akan berhasil? Long Xingyu tanpa sadar menjadi tegang karena pemikiran ini. Kelompok Long Haon yang terdiri dari 3 orang berdiri tumpul selama hampir setengah jam,
secara bertahap mampu merasakan aliran udara suci naik di sekitar mereka. Di atas ketiga tahta surgawi ini muncul kilatan cemerlang yang samar-samar terlihat. Tahta surgawi keabadian dan penciptaan yang dihadapi Long Haon diterangi oleh cahaya putih lembut yang lembut, itu memang sangat redup. Koneksi yang tidak jelas mulai terbentuk di bagian terdalam dari jiwa Long Haon, dan perasaan fantastis menyebar padanya, seolah-olah ada sesuatu yang memanggil namanya. Long Haon berdiri dengan tenang dan tidak bergerak, hanya pergi untuk dengan tenang merasakan perubahan pada aura ini. Perasaannya yang paling utama adalah kedamaian, kedamaian yang tak tertandingi. Dalam ketenangan tanpa perasaan yang mengganggu, tampaknya menantang toleransi Long Haon dan kekekalan, sementara dengan tenang terhubung dengannya. Apa yang mendekati indera Long Haon adalah ketidakterbatasan, keluasan tanpa batas. Perasaan seperti itu hanya bisa ditandingi ketika dia melihat Cair berdiri di langit malam yang tak terbatas itu di menara keabadian. Hanya saja, sementara langit berbintang memiliki batas, aura yang keluar dari tahta keabadian dan penciptaan surgawi tampak tanpa batas sedikit pun. Tiba-tiba, cahaya terang menyinari tahta surgawi dari teror dan kesedihan. Saat menyapu ke depan, tubuh Han Yu menghilang pada saat berikutnya. 6 patung Divine Thrones ini awalnya merupakan proyeksi dari Divine Thrones yang asli. Hanya dengan mendapatkan persetujuan mereka, seseorang dapat memulai proses uji coba mereka. Tetapi beberapa ksatria suci sebenarnya bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti persidangan. Tepat ketika Han Yu menghilang, kilatan cahaya lain mengikuti, kali ini dari tahta pengetahuan dan kekuatan surgawi, yang diikuti oleh Sang Fang Fang juga menghilang. Hanya Long Haon yang berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak dan masih merasakan dengan tenang aura tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Long Xingyu masih berdiri di samping, mau tidak mau mengerutkan alisnya. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa semakin awal seseorang mendapatkan kualifikasi untuk diuji oleh tahta surgawi, semakin tinggi afinitasnya dengan tahta surgawi. Han Yu dan Sang Fang Fang mencapai kecepatan yang hampir tidak berbeda dari dia yang masih muda sejak saat itu, yang berarti bahwa mereka kemungkinan besar akan disetujui oleh tahta surgawi mereka. Tapi bagaimana mungkin Long Haon, yang domainnya mencapai tingkat tertinggi, serta memiliki fisik dewa cahaya, masih belum memulai percobaannya sendiri? Mungkinkah tahta keabadian dan penciptaan surgawi benar-benar tidak menyetujuinya? Long Haon saat ini tenggelam jauh ke dalam dunianya sendiri, mampu merasakan kekuatan yang tenang di tengah-tengah menghubungkan dengan auranya. Tapi secara misterius, tampaknya menolak sesuatu, sebagai perasaan yang sangat tidak nyaman mulai melonjak ke dalam tubuh Long Haon ini. Sebuah gambar mulai terbentuk di otak Long Haon. Dunia putih tanpa batas ini, berisi cahaya keemasan yang menyilaukan. Kontras dengan warna putih di sekitarnya, sepertinya akan menghilang kapan saja. Tapi di tengah cahaya keemasan ini, muncul dua warna lain, salah satunya sangat familiar dengan Long Haon, emas keunguan yang eksklusif untuk keberadaan Hao Yue. Chapter 732. Penolakan tahta surgawi? 2. Meskipun di tengah-tengah biaya putih yang tak terbatas, sinar emas keunguan itu memberi kesan menyendiri dan terpencil, dan dalam konfrontasi, tidak ada dari mereka yang benar-benar mampu menekan yang lain. Itu hanya bermuara pada bentrokan terus-menerus. Ini adalah kekuatan Hao Yue, dan apakah tahta surgawi keabadian dan penciptaan menolak itu? Long Haon diam-diam diliputi keterkejutan. Jika memang demikian, pilihan macam apa yang akan dia ambil? Jauh di lubuk hati, Long Haon mulai berjuang. Hao Yue adalah temannya, teman yang terikat darah. Membuang Hao Yue akan menyebabkan kematiannya. Dan tahta surgawi adalah suatu keharusan di matanya, sebagai ketua serikat dan ksatria yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak dapat memperoleh persetujuan tahta surgawi akan menjadi pukulan besar bagi pertumbuhan dan prestisenya di dalam serikat. Dari keduanya, mana yang harus dipilih? Lebih jauh lagi, tidak hanya ada penolakan sinar keunguan emas itu, tetapi juga kilap berwarna emas gelap lainnya muncul di dalam pancaran sinar keemasan itu. Dibandingkan dengan pancaran emas keunguan, pancaran emas gelap ini jauh lebih tidak menarik, tetapi juga terhubung dengan cahaya keemasan yang berasal dari Long Haon sendiri.
Dan dari penampilannya, intensitasnya tidak kalah dengan cahaya keemasan keunguan. Emas keunguan yang berasal dari Hao Yue adalah bagian dari hubungan darah di antara mereka, kekuatan garis keturunan. Tapi apa emas gelap ini? Jika itu juga merupakan kekuatan garis keturunan, sejak kapan dia bisa memilikinya? Emas gelap ini tidak mewakili kegelapan, tetapi juga memberikan perasaan kekuatan yang ekstrim. Selain itu, kekuatan yang terutama berasal dari kedalaman jiwa Long Haon, dengan kata lain, terkait erat dengan kekuatan jiwanya. Long Haon tidak pernah memiliki karakter yang tidak tegas, dan dengan demikian membuat pilihannya setelah pertimbangan singkat. Dia memilih Hao Yue. Jika pilihan harus dibuat antara tahta surgawi keabadian dan penciptaan dan Hao Yue, dia masih akan memilih yang terakhir. Hao Yue bukan hanya rekan tunggangannya, tetapi juga saudara yang baik bagi Haon. Bahkan jika tahta surgawi keabadian dan penciptaan adalah alat supra-surgawi, itu masih tidak lebih dari alat surgawi. Saat menimbang keseimbangan antara saudara atau alat surgawi, pilihan itu tidak sulit sama sekali dalam pikiran Haon. Bahkan jika itu berarti dia tidak akan mendapatkan tahta surgawi, dia sama sekali tidak akan menyerah pada Hao Yue. Dalam lebih dari 10 tahun, dia secara pribadi telah melihat pertumbuhan Hao Yue sedikit demi sedikit, selama waktu itu Hao Yue menyelamatkan hidupnya tidak hanya sekali atau 2 kali. Mereka saling bergantung satu sama lain, dan saling membantu untuk mencapai prestasi mereka saat ini. Hao Yue adalah saudara lelakinya yang baik, teman yang baik, dan tidak akan pernah membuang Haon. Keyakinan teguh ini tiba-tiba mulai berfluktuasi di tengah-tengah negeri fantasi ini. Cahaya emas keunguan itu membesar, dan meskipun volumenya tidak sebanding dengan cahaya putihnya, aura keagungan dan kebanggaannya menjadi lebih mendominasi. Bahkan pancaran emas gelap mengikuti, seolah-olah mengikuti keadaan pikiran Long Haon, tanpa fitur otonomnya sendiri. Di bawah keyakinan kuat Long Haon, itu tampak sangat ulet, mendukung Hao Yue dalam menolak cahaya putih. Apa yang seharusnya menjadi sedikit bentrokan menjadi perlawanan timbal balik. Dan tampaknya Haon semakin menjauh dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Kecemasan Long Xingyu menjadi semakin intens. Setelah 2 jam berlalu, persidangan Long Haon masih belum dimulai. Setelah sekian lama, bahkan jika itu sudah dimulai, maka mungkin dia. Untuk sesaat, hati Long Xingyu menjadi berantakan total. Lebih jauh lagi, dia menyadari bahwa cahaya putih yang melayang dari patung yang mewakili tahta keabadian dan penciptaan surgawi semakin intens, namun samar-samar memberikan kesan menyerang. Dan di dahi Long Haon, 9 garis emas keunguan mulai terlihat, samar-samar memancarkan aura kehancuran, seolah-olah menahan tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Haon, Haon, apa yang kamu lakukan? Tapi tidak peduli seberapa khawatir Long Xingyu, tidak ada yang bisa dia lakukan sama sekali. Mendapatkan persetujuan tahta surgawi hanya bisa dilakukan dengan usaha sendiri, jadi dia hanya bisa berdiri di sana memandang dengan cemas. Waktu berlalu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, sudah 1 hari. Ujian Han Yu dan Zhang Fangfang tidak diketahui, tetapi sebaliknya Long Xingyu merasa nyaman bagi mereka, karena setelah seseorang dibawa ke pengadilan tahta surgawi, semakin lama itu berlangsung, semakin tinggi peluang mereka. Adapun Long Haon, mungkin dia tidak lagi memiliki kesempatan. Long Xingyu sebenarnya telah menyelesaikan dirinya sendiri, dan seiring berjalannya waktu, warna emas keunguan yang keluar dari dahi Long Haon dan menghadapi tahta surgawi keabadian dan penciptaan mulai menjadi semakin intens. Meskipun pancaran cahaya keunguan emas itu secara luar biasa dapat bertahan melawan tahta surgawi keabadian dan penciptaan, ini juga berarti bahwa semakin sulit bagi Long Haon untuk mendapatkan pengakuan tahta surgawi di depannya. Heart of Eternity-nya berdenyut pelan, dan aura suci yang tersebar di sekelilingnya sangat bersih. Kemurnian semacam itu bahkan membawa sensasi wawasan yang berkelanjutan kepada Long Xingyu yang tinggal di dekatnya. Hanya saja, dirinya yang terlalu gugup tidak memiliki pemikiran untuk memahami wawasan ini. Jika itu tidak berhasil, akhiri saja. Ketika Long Haon akan menerobos peringkat kedua dari langkah ke-9 ke langkah ketiga, harus ada kesempatan. Long Xingyu terkesiap diam-diam, tidak menyadari mengapa Long Haon mendukung cahaya keemasan keunguan dengan dedikasi seperti itu.
Berdasarkan pengalamannya sendiri, jika Long Haon setuju untuk membuang kekuatan pancaran cahaya emas keunguan itu, kekuatan tahta surgawi akan dilepaskan, sehingga memulai persidangan Long Haon. Dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, Long Haon masih tidak bergerak sedikit pun, melawan lagi dan lagi. Secara kebetulan, itu hanya aura dan pikirannya yang menolak, dan bukan energi spiritual. Jika tidak, mengingat cerita rakyat di balik tahta surgawi keabadian dan penciptaan, meskipun budidaya Long Haon tidak lemah, itu masih tidak cukup baginya untuk menolak dengan cara apapun. Long Haon merasa dia dalam mode khusus. 3 hari ini tidak terbuang sia-sia, dalam benaknya, dia merasakan jiwanya terus-menerus menyublim dalam konfrontasi, saat aura emas gelap itu bercampur, terus-menerus mengintegrasikan dirinya ke dalam jiwanya. Ini adalah perasaan yang luar biasa, sama seperti ketika dia awalnya mengalami kebangkitan cahayanya. Hanya saja, itu tidak memberikan perasaan hubungan seperti itu dengan Dewi Cahaya. Long Haon tahu bahwa tidak mungkin dia mendapatkan pengakuan dari tahta surgawi, tetapi jiwanya bisa membuat evolusi, sehingga mencapai kemajuan dalam pelatihan kekuatan jiwa yang merupakan area yang belum pernah dipelajari siapapun. Chapter 733. Ujian Tahta Surgawi Keabadian dan Penciptaan, I. Tahta Surgawi Keabadian dan Penciptaan memiliki kekuatan yang luas dan tak terbatas. Tampil merangkul semua, itu tetap mengesankan. Fisik Dewa Cahaya tertinggi Long Haon mengintai kemurungannya, dan melilitnya, menjelajahinya. Ini adalah cobaan pertama yang diberikan tahta keabadian dan penciptaan surgawi kepadanya. Tapi bertentangan dengan semua harapan, dalam proses persidangan ini, cahaya emas gelap itu dipengaruhi oleh makhluk Haoyue dan Long Haon. Iman Long Haon tidak pernah goyah, tetapi tahta surgawi keabadian dan penciptaan tampaknya membawa perubahan terus-menerus pada akal sehatnya. Pada awalnya, tahta keabadian dan penciptaan surgawi mengeluarkan perasaan penghambatan total, meliputi niat. Seolah-olah semua kotoran di luar cahaya dalam tubuh Long Haon ini semakin terhalau, tapi seiring berjalannya waktu, niat ini diam-diam mulai bergeser, karena Long Haon sendiri tidak sedikit pun menyadarinya. Di depan kehadiran tak terbatas dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan, Haoyue masih tidak mundur sama sekali. Tidak peduli bagaimana kekuatan tak terbatas masuk, Haoyue tetap mengangkat kepalanya yang sombong, dengan aura bangsawan dan dingin, dan penuh dengan kehancuran yang mengerikan. Kedua belah pihak saling berhadapan, dengan tidak ada satupun dari kedua pihak yang mampu mengatasi yang lain. Jika seseorang benar-benar tahu tentang asal-usul tahta surgawi keabadian dan penciptaan, dan menyaksikan adegan ini, orang itu pasti akan sangat terkejut. Bentrokan niat yang begitu murni hanya mencapai bidang yang sama sekali lain karena mereka berdua mencoba untuk menunjukkan ketuhanan mereka satu sama lain. Ketika menghadapi tahta surgawi keabadian dan penciptaan, bahkan fisik Dewa Cahaya Long Haon benar-benar ditekan, sampai-sampai kekuatan emas gelap di tubuh dan jiwanya secara bertahap menghilang. Ini adalah celah dari level tertinggi. Tapi Haoyue tidak sama, kekuatannya tampaknya sama sekali tidak kalah dengan tahta keabadian dan ciptaan surgawi. Itu tidak merugikan dari awal hingga akhir dalam bentrokan timbal balik, tetapi juga tidak dapat menangani niat tahta. Perselisihan itu tiba-tiba mencapai kompromi bertahap. Emas keunguan Haoyue berangsur-angsur menyusut dalam bagian-bagian cahaya dari tubuh Long Haon, dan cahaya putih tahta keabadian dan penciptaan surgawi tidak begitu mendesak. Dalam Heart of Eternity berdenyut Long Haon, pelet surgawi lahir dari terobosan ke langkah ke-9 diam-diam menjadi berwarna keunguan emas. Warna ini melambangkan kekuatan garis keturunan Haoyue, yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam pelet spiritualnya. Saat Heart of Eternity terus berdenyut, kekuatan ini sepertinya ditransmisikan berulang kali kepadanya. Warna putih lembut secara bertahap memenuhi seluruh tubuh Long Haon, dan pada hari keempat konfrontasinya dengan tahta surgawi keabadian dan penciptaan, tubuh Haon menghilang dalam kilatan cahaya putih. Long Xingyu awalnya menyerah semua harapan, jadi terobosan mendadak putranya menyebabkan dia ketakutan yang mengerikan. Penjagaan selama 4 hari ini membuatnya dalam kondisi lelah, tubuhnya sedikit bergoyang saat matanya menjadi berat sekaligus. Bisakah Haon berhasil?
Dia bisa dievaluasi hanya setelah 4 hari penuh, membuatnya menjadi kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara semua ksatria suci yang mencoba menerima tahta surgawi. Semua jenius yang pernah datang untuk tujuan itu semuanya tanpa kecuali gagal. Long Xingyu menarik napas dalam-dalam, diam-diam menghela napas lega untuk putranya. Semoga Anda sukses. Dia tahu dengan jelas bahwa, gagal untuk mendapatkan tahta surgawi keabadian dan persetujuan penciptaan akan menjadi pukulan besar bagi Long Haon. Dia sudah menjadi sorotan sebagai ketua serikat, tetapi karena masih sangat muda, membuktikan dirinya dengan menunjukkan kekuatan yang cukup adalah suatu keharusan baginya untuk mendapatkan persetujuan yang lebih tinggi. Status sebagai ksatria surgawi tidak diragukan lagi merupakan kekuatan persuasif terbaik, dan sebaliknya, tidak berhasil hanya berarti bakat dan kemampuannya tidak cukup untuk mendapatkan persetujuan tahta surgawi. Ini akan menimbulkan keraguan di sebagian besar orang. Tidak peduli seberapa khawatir Long Xingyu, yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah berdoa. Pengadilan untuk tahta surgawi keabadian dan penciptaan sebelumnya telah gagal dan diriwayatkan ke Haon oleh Yang Haoyu, jadi apakah Long Haon bisa berhasil sekarang hanya bergantung pada dirinya sendiri. Begitu cahaya putih dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan melilit Long Haon, dia terbangun dari tanah fantasinya. Saat tekanan sebelumnya menghilang sepenuhnya, dia merasa tubuhnya basah kuyup dalam air hangat, menyebabkan perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Jiwanya yang pemarah mendapatkan istirahat terbaik melalui perasaan ini, seolah-olah meleleh ke dalam tubuhnya, saat memasuki keadaan kosong dan tidur yang singkat. Setelah beberapa waktu berlalu, lingkungan sekitar kembali menjadi lebih jelas. Perasaan damai menyadarkan Long Haon, membangunkannya. Saat suara kicau yang jelas menyebar ke telinganya, Haon secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Dengan kaget, dia mendapati dirinya berada di hutan, dikelilingi pepohonan tinggi dengan semak seukuran manusia di sekelilingnya. Tempat apa ini? Long Haon melihat sekeliling dengan perasaan bingung. Kenyamanan di tubuhnya mempertahankan tubuhnya dalam kondisi puncaknya, dan kemajuan jiwanya dengan tajam memperkuat persepsinya. Sebuah vitalitas yang kaya bisa dirasakan di sekitar. Sifat paling primitif, tanpa perasaan ancaman sedikit pun, mengelilingi mereka. Aura kehidupan yang tak terbatas dengan lembut menuangkan dirinya ke dalam indranya. Long Haon memiliki tekad yang sangat kuat, dan tentu saja tidak akan tiba-tiba kehilangan dirinya karena perubahan lingkungan. Setelah sesaat menatap dingin ke sekeliling, kerangka pikirannya kembali normal juga. Dalam sekejap cahaya, 6 sayap di punggungnya menyebar saat ia mencoba untuk berkomunikasi dengan Haoyue. Koneksi tercapai tanpa keraguan, tetapi yang mengejutkannya, Haoyue benar-benar menolak panggilannya untuk pertama kalinya, dan terlebih lagi mengirim emosi harapan keberuntungan ke dalam pikirannya. Apakah dia mendorong saya untuk mengambil percobaan saya sendiri? Seperti apa cobaan dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan? Dalam sifat murni yang besar ini, Long Haon setidaknya tidak memiliki ide sedikit pun sampai sekarang. Karena itu, dia pikir dia mungkin juga hanya melihat-lihat. Memiliki pemikiran seperti itu, dia mengepakkan sayap di punggungnya, tubuhnya melayang ke atas, dan terbang dari puncak pohon dalam sekejap mata, naik ke langit. Terbang dengan cara ini, Long Haon merasa terkejut saat ia menemukan pemandangan yang sangat luar biasa terbentang di depannya. Saat menatap ke kejauhan, semuanya tampak hijau. Pohon-pohon setinggi langit yang telah tumbuh entah berapa lama memenuhi seluruh ruangan. Tidak ada sedikit pun lumpur atau batu yang terlihat, hanya tumbuh-tumbuhan tak berujung yang menyebar di kejauhan, memberikan perasaan yang sama seperti ketika melihat lautan. Long Haon mengepakkan sayapnya, mendorong dirinya ke depan dengan kecepatan lambat, sebagai indah membentang, merasakan segala sesuatu di bawah. Karena tahta keabadian dan penciptaan surgawi telah membiarkannya masuk, persidangannya seharusnya sudah dimulai. Dia tidak tahu apakah dia akan bisa menyelesaikannya atau tidak, tetapi tahu bahwa dia sudah memberikan yang terbaik. Saat dia terbang ke depan, pekikan menyebar tiba-tiba ke akal sehatnya. Mengingat prospek budidaya Long Haon saat ini, biasanya tidak ada gerakan yang mungkin bisa lolos dari pengintaiannya dalam jarak 50 km. Jeritan itu terdengar seperti manusia, namun sepertinya mengandung perasaan teror yang mutlak.
Long Haon hampir tanpa sadar mengepakkan 6 sayap di punggungnya. Kecepatan terbangnya awalnya mampu mencapai tingkat yang sudah sangat menakutkan, ditambah dengan dorongan Light Speed Flash membuatnya melintasi bentangan 5 km dalam sekejap mata, untuk menemukan secara akurat asal suara melengking. Tepat ketika dia hampir menemukan targetnya, dia kebetulan melihat sosok putih di bawah puncak pohon, menuju ke arahnya. Tanpa memberinya waktu untuk mengidentifikasi sosok putih, sosok besar lain datang bergegas keluar, dan daun pohon yang tak terhitung jumlahnya jatuh, sebagai kehadiran menindas menakutkan memaksa perasaan tersedak ke Long Haon. Makhluk macam apa itu? Semua yang terlihat hanyalah tubuh bagian atas yang telanjang melintasi puncak pohon, sebelum menghilang dari garis pandang Long Haon, muncul seperti puncak suram yang datang dari semak-semak. Tangan-tangan tebal itu tampak seperti toples air, membentuk kepalan dengan telapak tangan mereka yang besar, bahkan menyamai palu raksasa. Sepasang telapak tangan seperti itu bergegas ke sosok putih di depannya, yang menjadi terperangkap di dalamnya dalam sekejap mata. Saat ini juga, semua lingkungan tiba-tiba menjadi statis. Bahkan sosok putih yang terlempar ke langit, serta binatang ajaib menakutkan yang mengejarnya berhenti di udara. Long Haon mendengar suara yang benar-benar tanpa emosi menyebar kepadanya, persidangan telah dimulai. Selamatkan sisi manusia wanita, dan lindungi dia. Uji coba akan berakhir jika gagal. Suara ini datang sangat cepat, dan sementara itu, Long Haon mengambil kesempatan untuk melihat gadis yang berpakaian serba putih. Saat ini, rambut hitam panjangnya benar-benar berantakan, tatapannya penuh teror. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia memiliki sosok yang menakjubkan, terlihat di usia 20-an, penampilannya benar-benar memiliki kemiripan dengan Chayar. Suara itu berakhir, dan lingkungan yang telah berhenti tiba-tiba kembali bergerak. Gadis berpakaian putih sisi menuju ke sisi Long Haon dalam sekejap, saat sepasang tangan yang sangat menakutkan itu datang langsung ke arahnya, dengan Long Haon tepat di tengah. Menghadapi situasi seperti itu, Long Haon tidak panik sedikit pun. Karena persidangan tahta surgawi keabadian dan penciptaan telah dimulai, dan meskipun spesifiknya agak berbeda dari cerita ksatria langit-langit berbintang yang Haoyu, situasi global masih agak mirip. Beberapa waktu lalu, di kota suci, Yang Haoyue telah menceritakan kepadanya beberapa detail spesifik mengenai cobaan yang diberikan oleh tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Yang Haoyu telah memberitahunya bahwa persidangan bukan hanya pertempuran sederhana, tetapi serangkaian tes. Dengan premis sebagai ksatria suci yang memenuhi syarat, hanya ketika tahta keabadian dan penciptaan surgawi memberikan persetujuannya, orang yang diuji akan diizinkan memasuki dunianya untuk menjalani persidangan. Chapter 734. Ujian tahta surgawi keabadian dan penciptaan, 2. Ujian itu dibentuk dari serangkaian misi, dan hanya dengan menyelesaikan semuanya, seseorang akan memiliki kemungkinan untuk mendapatkan persetujuan dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Adapun misi yang terlibat, menurut catatan para tetua kuil ksatria dan pengalaman pribadi Yang Haoyu, setiap percobaan berbeda satu sama lain, tetapi bagian yang umum adalah bahwa setiap kali melibatkan serangkaian misi, dirantai satu sama lain dan tidak mengizinkan kesalahan sekecil apapun, karena seseorang akan diikuti oleh kegagalan persidangan, membuat orang yang terlibat dipindahkan kembali. Semua upaya Yang Haoyu telah berakhir dengan kegagalan. Peringatannya kepada Long Haon adalah bahwa selama persidangan yang diberikan oleh tahta keabadian dan penciptaan surgawi ini, tantangan terbesar bukanlah ujian kekuatan, tetapi ujian hati dan atribut manusiawi. Dua kegagalannya ada pada aspek ini. Dan, terakhir kali adalah ketika dia paling dekat dengan titik itu, hanya untuk akhirnya diberitahu oleh tahta surgawi keabadian dan penciptaan bahwa cahayanya tidak cukup murni, dan telah menciptakan terlalu banyak ikatan spiritual. Dengan demikian dia akan ditolak selamanya. Ikatan spiritual ini mengacu pada binatang mitologi langit berbintang. Tapi saat itu, setelah Yang Haoyu merenungkannya berulang kali, dia masih memilih untuk tidak meninggalkan binatang mitologi langit berbintang. Tidak hanya mereka berdua sangat terikat satu sama lain, bahkan jika dia telah meninggalkan binatang mitologi langit berbintang, itu mungkin hanya akan membuat percobaan terakhir lebih sulit untuk diselesaikan.
Dia mengatakan kepada Long Haon untuk belajar darinya, untuk tidak berkompromi dalam kualifikasinya dalam penentuan awal, tetapi bersikeras untuk menunjukkan semua yang dia miliki. Saat itu, mungkin yang belum cukup gigih, karena setelah menolaknya pada akhirnya, tahta surgawi keabadian dan penciptaan telah memberitahunya jika Anda bahkan tidak memiliki keyakinan untuk bersikeras, bagaimana Anda bisa mendapatkan persetujuan dan mencapai persyaratan? Ini, di samping itu, adalah alasan mengapa Long Haon tidak bergerak sedikit pun dalam 4 hari sebelumnya, dan telah membiarkan tahta surgawi keabadian dan penciptaan mengerahkan tekanan yang begitu besar tanpa mengedipkan mata. Dengan bersikeras menunjukkan dedikasinya sendiri, seperti yang diharapkan, tahta surgawi benar-benar pihak yang berkompromi. Meskipun Hao Yue juga telah berkompromi pada aspek ini, fakta bahwa kekuatan garis keturunan Hao Yue di dalam tubuh Haon tidak menghentikan persidangan untuk memulai menyiratkan bahwa tahta keabadian dan penciptaan surgawi tidak selalu membutuhkan tubuh yang murni. Pikiran-pikiran ini hanya terlintas sebentar di benak Long Haon, saat emas warna-warni menyebar di depannya, membentuk tirai cahaya yang sangat besar untuk memblokir pukulan dari sepasang tangan besar itu. Dengan bang besar, Long Haon merasa seolah-olah dihancurkan oleh gunung. Tubuhnya terlempar ke udara, dan meskipun dia tidak mengalami luka, Heart of Eternity-nya langsung meningkatkan kecepatan detaknya 3 kali lipat. Sementara tubuhnya dihempaskan ke belakang, tangan kanannya menyapu udara di sisinya, hanya untuk menyapu pinggang gadis itu, dan membawanya pergi bersamanya di tengah pekikan. Sementara itu, tubuh mendarat di hutan di bawah. Dan karena sosok besar itu sudah benar-benar terbuka di atas puncak pohon, Long Haon mengerti bahwa menghadapinya di udara bukanlah pilihan yang bijaksana. Ini adalah sejenis monster yang menyerupai gorila. Hanya saja, ia memiliki sepasang sayap besar yang tumbuh di punggungnya. Tubuhnya yang tebal dan kokoh berukuran lebih dari 20 meter, dan lebar bahunya lebih dari 10 meter. Ini juga mengapa dia membawa kejutan besar seperti Long Haon sebelumnya. Tangan yang sangat tebal itu adalah senjata terbaiknya. Rambut emas gelapnya bahkan cocok untuk armor tingkat epik. Saat mata berwarna merah darahnya yang ganas menatap Long Haon, 2 lampu berwarna darah melesat keluar dari matanya, langsung menuju Long Haon. Tirai emas warna-warni menghilang sejenak sebelum menyusut sedikit, melindungi Long Haon dan gadis berpakaian putih sisi di tengah-tengahnya. Rasa terbakar yang sangat menyengat langsung menyebar ke Divine Snail Shield of Sun and Moon, saat area luas dari semak-semak di sekitarnya berubah menjadi abu. Kekuatan dampak tirani menggunakan sejumlah besar energi spiritual Long Haon, dan selanjutnya segera mendorong tubuhnya ke dalam hutan. Apa kekuatan yang kuat? Kekuatan serangan gorila yang sangat besar ini menyebabkan kejutan yang dalam pada Long Haon. Dia bahkan memiliki beberapa keraguan terhadap penilaian Yang Hao Yu. Bukankah dia mengatakan bahwa dalam persidangan tahta surgawi keabadian dan penciptaan, lawannya tidak akan terlalu kuat? Tapi, gorila ini. Dari 2 tabrakan ini, Long Haon dapat dengan jelas memastikan bahwa ini adalah binatang ajaib dari peringkat ke-10, dan bukan yang biasa. Kekuatan ofensif ini membuktikan energi spiritual lebih dari 200.000, dan yang lebih menakutkan, kekuatan fisiknya yang besar sama sekali tidak kekurangan energi spiritualnya. Sosok melintas saat Long Haon kembali ke hutan, dan gorila muncul entah dari mana. Pohon-pohon hutan lebat itu pecah satu demi satu, tampak seperti sumpit yang rapuh. Sepasang telapak tangan raksasa gorila membentuk kepalan, langsung menabrak Long Haon. Saat tinju ini hancur, lampu merah yang intens muncul di atas Haon. Esensi api yang kuat bahkan menyebabkan udara berputar. Long Haon tahu bahwa dia tidak mampu untuk tetap dalam posisi pasif, jika kelelahan tubuhnya hanya akan meningkat. Sambil berpikir begitu, dia mengayunkan tangan kanannya ke belakang dengan kekuatan, dan berteriak, "Pergi saja dulu." Bertarung dengan seseorang di punggungnya tidak diragukan lagi sangat memengaruhi kinerja pertempurannya. Sambil melempar sisi dari punggungnya, dia berhadapan dengan kedua tangan gorila yang turun. 2 pedang surgawi langsung muncul di tangan Long Haon. The area of the Goddess of Light menunjuk ke langit, dan di punggung Long Haon sebuah sosok emas besar naik, Light Goddess Deschen. Niat pedang tak terbatas menyebar melalui sinar besar di langit, bergegas lurus ke arah pergelangan tangan gorila.
Sementara itu, Blue Rain, Hibiscus of Light juga melambai ke depan, dan pedang emas sepanjang 3 meter menghantam, bertujuan untuk membuat kepala gorila terbang. Dalam pemahamannya tentang niat pedang, kecakapan Long Haon saat ini hanya mencapai nomor 1 benua. Mengandalkan kekuatan niat pedangnya, dia telah mengalahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya di atasnya dalam kultivasi. Teror niat pedang terletak pada integrasi sempurna dari jiwa dan kekuatan pedang. Secara khusus, setelah promosi jiwa Long Haon ini, tidak peduli apakah dalam persepsi atau kekuatan global, ia telah membuat beberapa kemajuan. Dengan dentuman nyaring, niat pedang yang dikeluarkan dari Arya Dewi Cahaya mengenai pergelangan tangan gorila, meskipun serangan itu masih terus berlanjut. Hanya, yang terakhir meledak dengan tangisan yang menyakitkan. Sementara itu, matanya sekali lagi menembakkan 2 garis merah cahaya, menghancurkan sinar pedang Haon. Sosok Long Haon melintas, rongga spiritualnya menghindari tinju gorila. Namun, dia masih meremehkan kekuatan gorila ini. Dengan ledakan besar di udara, tinjunya menghantam tanah, dan gempa bumi yang mengerikan langsung menghantam tubuh Long Haon, menyebabkannya terlempar seperti batu kecil. Sebuah kekuatan bergetar parah menyebabkan energi spiritual internal dalam tubuh Long Haon ini mandek, kepalanya dipenuhi dengan pusing instan. Ini benar-benar bahkan membawa efek seperti gelombang seismik. Long Haon sedikit tercengang, tetapi pengalaman bertarungnya membuktikan nilainya, karena Heart of Eternity di dalam dadanya berdenyut dengan cepat. Mendorong tangannya ke satu sama lain, 2 pedang surgawi menjadi satu, berubah menjadi pedang kehidupan dan penciptaan. Setelah tinju gorila itu membuat lubang yang dalam ke tanah, tubuhnya yang besar tiba-tiba melompat keluar, langsung menuju Long Haon. Api mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya, tampak berwarna emas merah. Aliran udara panas yang memancar darinya mengubah area luas tanaman di sekitarnya menjadi abu. Saat ini juga, seekor naga air berwarna biru es tiba-tiba keluar, menuju ke arah gorila, dan mencegatnya di udara. Naga air dan nyala api yang memancar dari gorila menyebabkan semburan kabut putih, dan saat tubuh gorila dibatasi, geramannya semakin ganas. Long Haon sedikit terganggu. Dia telah membuat respons yang tepat, dan merupakan orang yang paling diuntungkan dari periode penyesuaian ini. Memutar kepalanya, dia melihat gadis muda Sisi melambaikan tongkat biru es dan terus melantunkan mantra. Menatap pandangannya, dia menjawab dengan anggukan ringan. Long Haon juga menundukkan kepalanya ke arahnya, dan segera bergegas keluar. Sebelumnya, semua niat pedangnya terhadap gorila itu adalah meninggalkan bekas di pergelangan tangannya. Rambut gorila ini membentuk baju besi terbesar, dan memiliki pertahanan yang menakjubkan. Dalam kekuatannya, gorila ini tidak memanfaatkan kekuatan wilayahnya, tetapi kemampuannya benar-benar dapat digambarkan sebagai menakutkan. Kedua tangan menggenggam pedang kehidupan dan penciptaan, sosok emas di belakang punggung Long Haon berubah lebih cemerlang. Emas yang kuat langsung memenuhi udara, menyebar ke sekeliling saat membentuk domain Dewa Cahaya. Dalam kekuatan absolut, kekuatan fisik gorila yang ditambahkan ke energi spiritualnya menempatkan dia sepenuhnya di atas Long Haon. Hanya dengan mengandalkan kekuatan domain, dia bisa memiliki peluang melawan gorila. Setelah menggunakan domain Dewa Cahaya, Long Haon secara mengejutkan menemukan bahwa domainnya telah membuat kemajuan yang cukup besar. Peningkatan ini berasal dari kendalinya atas domain, itu berubah dari sesuatu yang awalnya agak sulit dikendalikan menjadi prestasi yang santai. Persepsinya tentang semua cahaya menjadi beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Di dunia yang penuh dengan esensi cahaya ini, cahaya sama sekali tidak kekurangan. Esensi cahaya murni, di bawah daya tarik domain Dewa Cahaya, segera menyembur ke arah Long Haon seperti sungai. Senyum samar muncul di wajahnya, dan sementara domain Dewa Cahaya sedang berkembang, itu mencakup Sisi dan juga gorila itu. Sisi menemukan dengan kaget bahwa energi spiritualnya sendiri langsung terasa seolah tak terbatas. Cahaya kemurnian ekstrim itu benar-benar berubah menjadi karakteristik esensi air dari tubuhnya. Penggunaan sihirnya tidak berubah, tetapi berubah menjadi sihir elemen air dan cahaya ganda. Dan terlebih lagi, tidak perlu lagi khawatir tentang pasokan energi spiritual. Chapter 735. Ujian Tahta Surgawi Keabadian dan Penciptaan, 3.
gorila itu memberikan perasaan lain. Itu telah kehilangan jejak Long Haon dan gadis muda Sisi, sebagai esensi cahaya lengket menutupi tubuhnya dari seluruh. Tidak hanya itu memberinya semacam perasaan yang melambat, yang lebih mengkhawatirkan, pancaran warna merah menyala di tubuhnya benar-benar redup, dan bahkan rambutnya yang seharusnya memantulkan cahaya emas gelap telah kehilangan warnanya, meninggalkan pemandangan hitam pekat. Asimilasi cahaya. Semua kekuatan yang terkait dengan cahaya akan tersedot ke dalam domain Dewa Cahaya. Tampilan Long Haon saat ini adalah kekuatan, penguatan, dan pelemahan domain yang paling dasar. Pedang suci di tangannya perlahan terangkat. Sekarang Long Haon sedang mencoba untuk melihat apa batas kekuasaan domainnya sekarang bisa mencapai. Sebuah cahaya warna-warni lembut perlahan-lahan datang dari pedang surgawi bersatu, cahaya penuh aura kehidupan, dan setelah kontak dengan domain Dewa Cahaya Long Haon, segera menghasilkan reaksi berantai. Kembali di Great Gathering Quill, pertempuran Long Haon dengan Yang Haoyu telah memanfaatkan evolusi domain Dewa Cahaya. Tetapi pada saat itu, dia benar-benar ditekan oleh lawan, sama sekali tidak dapat mengendalikan domainnya yang berkembang. Kali ini tidak sama. Long Haon menemukan dengan terkejut bahwa dunia alami yang penuh dengan aura kehidupan ini, setelah evolusi domainnya, menyebabkan warna emas intens aslinya menghilang. Yang tersisa hanyalah kilau warna-warni yang redup, tetapi kilau itu mencakup semua makhluk di sekitarnya. Itu benar-benar perasaan yang luar biasa. Semua tumbuh-tumbuhan, dan bahkan langit dan alam, semuanya menjadi perpanjangan dari energi spiritual dan kekuatan emosionalnya. Dia mengendalikan hidup mereka. Mata Long Haon menyusut, dan segera, dua pohon yang didekati gorila yang mendekat tumbuh, menjadi beraneka warna. Cabang-cabangnya yang tebal segera menelan gorila itu. Saat mengambil kendali atas kehidupan, Long Haon fokus secara mendalam. Saat ini, dia merasakan hambatan yang telah membatasinya terbelah tiba-tiba saat energi spiritual yang tertekan menyembur keluar sekaligus. Emas warna-warni yang mengelilingi tubuhnya menjadi lebih intens dan padat dalam prosesnya. Di dalam Heart of Eternity, pelet spiritual yang berubah menjadi emas keunguan oleh kekuatan darah Haoyue berubah di tengah denyutan terakhir, tumbuh lebih besar 3 kali lipat hanya dalam sekejap mata. Saat mengolah pelet spiritual seseorang, setiap orang akan membutuhkan metode yang berbeda dan menghadapi batasan yang berbeda. Tapi, tanpa kecuali, perubahan dalam pelet spiritual akan selalu berarti peningkatan kualitatif. Benar, di dunia ini penuh dengan kehidupan, setelah sublimasi jiwanya, Long Haon akhirnya menyelesaikan terobosannya dari peringkat kedua, secara resmi mencapai peringkat ketiga dari langkah ke-9. Kekuatan domain langsung menyebar keluar, meliputi area 2 kali lipat dari yang ditempati sebelum terobosannya. Mengendalikan hidup, sungguh kemampuan yang luar biasa. Gorila itu telah menghancurkan kedua pohon itu, tetapi sepenuhnya terikat oleh cahaya keemasan warna-warni itu. Long Haon memiliki senyum redup di wajahnya. Mengarahkan tangan kanannya ke gorila itu, dia segera menembakkan 2 sinar cahaya warna-warni dari matanya, mengenai mata gorila itu. Tubuh gorila itu bergetar hebat, saat cahaya warna-warni di sekitarnya berbondong-bondong menuju tubuhnya. Tubuh gorila itu terus bergetar tanpa henti. Sementara itu cahaya merah emas memancar keluar dari tubuhnya, menolak warna-warni emas. Namun, itu terlalu lemah dibandingkan dengan domain Dewa Cahaya pasca evolusi ini. Hanya domain yang bisa berdiri di depan domain. Kekuatan asli gorila ini seharusnya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di peringkat ketiga dari langkah ke-9, tetapi kelemahannya terletak pada kurangnya dorongan domain. Tanpa dukungan seperti itu, ia tidak memiliki kendali atas dunia luar, dan di depan pembangkit tenaga listrik pemilik domain, kekuatan murni tidak terlalu berguna. Perjuangan gorila mulai semakin lemah, dan secara bertahap, tubuhnya berhenti bergetar, saat ekspresi teror secara bertahap memenuhi matanya. Tubuh besarnya menyusut secara bertahap, mulai dari ukuran gunung kecil itu semakin kecil dan semakin kecil. Beberapa saat kemudian, gorila yang sebelumnya belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba tingginya di bawah 1 meter, tampak seperti versi mini, namun cantik. Saat ini, ia tidak memiliki keganasan sebelumnya dan matanya dipenuhi dengan ekspresi kehilangan bersama dengan sedikit keluhan.
Benar, ini adalah kekuatan kendali atas kehidupan. Long Haon telah langsung mengubahnya kembali ke masa bayi. Itu tidak hanya kehilangan usianya, tetapi juga kekuatannya. Meskipun ini adalah keadaan yang hanya bisa dipertahankan dalam domain Haon, itu sudah cukup selama pertempuran. Ancaman apa yang mungkin ada dalam menghadapi pria kecil mini seperti itu untuk Long Haon? Haon mengangkat lengan kanannya, melihat pedang kehidupan dan penciptaan, jejak penyesalan muncul di wajahnya. Ini karena pedang suci ini berasal dari perpaduan Arya dari Dewi Cahaya dan Hujan Biru. Hibiscus of Light secara bertahap jatuh dari kultivasinya, terutama terlihat dibandingkan dengan kekuatan yang ditampilkan oleh pedang Haoyue emas keunguan. Dia mulai memahami bahwa meskipun pedang kehidupan dan penciptaan adalah senjata yang bagus, pada akhirnya itu bukanlah alat surgawi yang asli. Dalam beberapa arti, itu hanya bisa dianggap sebagai senjata kelas immortal pada tingkat terdekat dengan alat surgawi. Tapi senjata seperti itu tidak cukup untuk mempertahankan pertumbuhan masa depan Long Haon ini. Ini juga mengapa dia memberikan begitu pentingnya untuk mendapatkan persetujuan dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Naik dari peringkat kedua ke ketiga, dan secara menyeluruh menyelesaikan evolusi pertama domainnya, sekarang dia tidak perlu lagi menggunakan pedang kehidupan dan penciptaan sebagai perantara untuk mencapainya lagi. Meski begitu, ini adalah sepasang pedang suci yang akan dia hargai selamanya, bahkan jika itu hanya disimpan untuk koleksi di masa depan. Sebuah halatian warna-warni lembut dipancarkan dari sisi gadis berpakaian putih di sisi Long Haon ini. Setelah lolos dari bahaya, sisi dalam suasana hati yang jauh lebih baik, menatap Long Haon dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Halo Pak. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Sisi membungkuk ke Long Haon. Sikapnya terlihat tidak berbeda dari penyihir benua. Sekarang jauh lebih tenang dari sebelumnya, kecantikan tak tertahankan yang menyerupai cair sampai batas tertentu, dan terlebih lagi tidak kalah dengan yang terakhir dalam penampilannya, memberikan perasaan penuh dengan kehidupan. Ini sangat cocok dengan domain Dewa Cahaya evolusi pasca evolusi Long Haon, sejauh dia juga mendapat dorongan besar dari domain tersebut. Dari intervensi sisi sebelumnya, Long Haon bisa merasakan bahwa dia adalah penyihir langkah ke-8. Penyihir seperti itu yang hanya berusia sekitar 20 tahun pasti akan menjadi jenius di antara para jenius di benua itu. "Halo. Saya hanya kebetulan berada di sini pada waktu yang tepat. Mengapa gorila ini mengejarmu?" Long Haon bertanya dengan bingung. Mendengar pertanyaan ini, mata Sisi langsung mengungkapkan ekspresi kesedihan, dan air mata jatuh tak terkendali. Kecantikan tak tertanding yang bernoda air mata itu benar-benar membuat pemandangan yang menyentuh. Di depan pernyataan tegas Long Haon ini, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar, menyebabkan dalam dirinya reaksi bawah sadar tidak berani melihat wajahnya yang cantik. Itu adalah hewan peliharaan iblis. Iblis yang telah membunuh klanku, menangkap keluargaku, dan mengejarku untuk membunuhku. Jika saya tidak bertemu Anda, saya khawatir saya akan. Long Haon bertanya dengan bingung, "Iblis? Setan apa?" Sisi menarik napas dalam-dalam, menjelaskan dengan sedih, "Penyihir yang kuat. Praktis tak satu pun dari kita di Aston bahkan bisa berdiri di depannya. Dan, dia memiliki otoritas mutlak di sini, semua klan di sini harus mendengarkan perintahnya. Saya tidak sengaja menemukan harta karun, tetapi dia menemukannya karena alasan yang tidak diketahui. Jadi dia mengirim orang ke klan saya, memintanya. Tapi harta ini mampu mengubah masa depan klan saya, jadi kepala kami menolak dengan tegas. Beberapa hari kemudian, tentara datang ke tanah air saya. Bahkan tidak memberikan kesempatan untuk berkompromi, mereka melakukan pembantaian tanpa ampun. Ketika melarikan diri dari sana, saya secara pribadi melihat ayah, ibu, dan saudara lelaki saya ditangkap oleh orang-orang mereka. Ternyata, ini adalah dunia yang disebut Easton, lautan alam hijau di dunia manusia. Kebanyakan dua ras tinggal di sana, manusia dan peri. Iblis yang dimaksud oleh gadis muda Sisi ini adalah penguasa Easton, yang dikenal sebagai Raja Easton, setengah peri dengan garis keturunan campuran manusia dan peri. Dalam kendali sihir alam yang sangat kuat, dia adalah pembangkit tenaga listrik terbesar di dunia Easton.
Raja Easton seperti penguasa dunia ini, dia tidak memiliki pasukan, tetapi kedudukannya seperti raja hutan. Setiap makhluk yang bertentangan dengan keinginannya pada akhirnya akan terbunuh. Hidupnya tampak tanpa akhir, telah menguasai dunia ini selama lebih dari 3.000 tahun. Gadis muda Sisi tidak memberitahu harta apa yang dia dapatkan. Long Haon melihat beberapa tindakan pencegahan di matanya. Bagaimana kita harus menangani gorila ini? Long Haon bertanya pada Sisi. Sisi menjawab dengan ragu-ragu, itu pelayan Raja Easton, anteknya yang setia. Tidak ada yang tahu berapa banyak manusia dan peri yang telah mati di tangannya. Klan Nuh kami pasifis dan tidak menginginkan konfrontasi. Kalau saja itu bisa tetap lemah selamanya, setidaknya tidak akan ada kebutuhan untuk membayar nyawa. Long Haon mengerutkan alisnya, memikirkannya, biarkan aku mencobanya. Mengatakan demikian, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, diam-diam merasakan domain dewa cahaya di sekitarnya. Sebuah pancaran warna-warni lembut mulai mengembun di tangannya, dipenuhi dengan kekuatan hidup saat itu membentuk spiral warna-warni kecil di tangannya. Ekspresi kelelahan muncul di wajah Long Haon, karena dia tidak hanya memusatkan kekuatannya, tetapi juga meminjam kekuatan dari misteri kehidupan yang dalam. Jika bukan karena kekuatan jiwanya telah membuat kemajuan besar, tidak akan ada cara baginya untuk mencapai itu. Dalam kilatan cahaya warna-warni, spiral kecil itu terbang, dan mendarat di gorila mini itu.